Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal, NIM 19101049, Prodi Ilmu Administrasi Publik, semester 3, kelas karyawan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang telah diajukan oleh Pak Tommy dalam mata kuliah Manajemen Pembangunan, yaitu: 1. Kenapa kapitalisme rentan menyebabkan kesenjangan ekonomi atau sosial? Yang kedua, kenapa liberalisme begitu digemari oleh masyarakat postmodern? Dan yang terakhir, yang ketiga, apa keunggulan sosialisme sehingga dapat membawa Tiongkok meroket seperti sekarang? Baik, untuk jawaban pertama, ketimpangan ekonomi di Indonesia terjadi karena liberalisasi ekonomi yang lahir dari sistem ekonomi kapitalisme dan politik ekonomi kapitalisme yang memfokus kepada produksi kekayaan, tapi mengabaikan distribusi yang pemerataan. Dengan demikian, sumber daya alam dan komoditas strategis yang seharusnya milik umum justru dikuasai dan dimonopoli oleh para kapitalis. Mengapa sistem ekonomi berbasis syariat Islam dapat melahirkan kesejahteraan dan menghapuskan ketimpangan? Karena fokus sistem ekonomi tersebut adalah distribusi kekayaan dan melarang keras monopoli terhadap barang-barang milik umum, seperti sumber daya alam dan komoditas strategis. Kemiskinan merupakan masalah sosial terbesar umat manusia saat ini. Akibatnya, banyak yang mulai mempertanyakan kembali sistem ekonomi kapitalisme liberalis yang beberapa tahun terakhir dijadikan plafon utama. IMF dan Bank Dunia telah gagal menjalankan fungsinya membantu problematik ekonomi dan keuangan banyak negara dunia ketiga. Alih-alih resepnya manjur dan bisa membangkitkan perekonomian, yang terjadi malah pasien yang terdiri dari banyaknya negara miskin harus diamputasi atau dibiarkan sekarat. Kebebasan hak milik merupakan salah satu ide dasar kapitalis dalam mengatur kepemilikan. Menurut ide ini, setiap individu berhak memiliki barang-barang yang termasuk dalam pemilihan umum, seperti ladang-ladang minyak, tambang-tambang besar, pelabuhan, jalan, barang-barang yang menjadi hajat hidup orang banyak, dan lain-lain. Terjadinya pembangunan yang bersandar kepada paradigma ini jelas mengakibatkan terjadinya ketimpangan sosial. Akan tetapi, akumulasi kekayaan yang melimpah-limpah ruah pada segelintir orang, sementara mayoritas masyarakat tidak dapat menikmati hasil pembangunan. Baiklah, nomor 2, aliran postmodernisme didasari oleh ketidakpercayaan terhadap aliran modernisme yang dianggap telah gagal mewujudkan cita-cita yang mereka agung-agungkan, yaitu ingin mensejahterakan seluruh umat manusia. Tetapi malah sebaliknya, aliran modernisme dianggap telah gagal dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Postmodernisme merupakan intensifikasi yang dinamis, yang merupakan upaya terus-menerus untuk mencari kebaharuan, eksperimentasi, dan revolusi kehidupan yang menentang dan tidak percaya pada segala bentuk narasi besar, berupa penolakan terhadap filsafat metafisis, filsafat sejarah, dan segala bentuk pemikiran totalitas seperti Hegelian, liberalisme, Marxisme, dan lain-lain. Postmodern dalam bintang filsafat dapat diartikan segala bentuk refleksi kritis atau paradigma modern dan atas metafisika pada umumnya. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan khususnya dari pemerintah dan agama, dan pemahaman di atas. Maka liberalisme dan postmodernisme merupakan kesamaan. Itulah yang menyebabkan liberalisme digemari oleh kaum postmodernisme. Nomor 3, kelebihan ideologi sosialisme.
Tentunya terdapat beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar bagi pemerintah negara tertentu untuk memakai salah satu ideologi sebagai ideologi ekonominya. Sama halnya dengan digunakan ideologi sosialisme dalam kehidupan bernegara ini. Terdapat kelebihan yang menjadi berguna sebagai ideologi suatu negara. Apa saja yang menjadi kelebihan dari ideologi sosialisme? Berikut ini beberapa kelebihan ideologi sosialisme. Yang pertama, tingkat efisien yang tinggi. Kelebihan pertama ini, penggunaan ideologi sosialisme sebagai ideologi kegiatan ekonomi suatu negara ialah adanya tingkat efisien yang tinggi dalam kegiatan ekonomi. Kita dapat memahami efisiensi sebagai ketepatan dari penggunaan atau pemanfaatan dari setiap sarana dan prasarana produksi. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat yang lebih besar. Jika di dalam ciri-ciri ideologi kapitalisme, kita melihat adanya pembagian kelas di dalam masyarakat karena tidak meratanya tingkat kesejahteraan. Maka, hal sebaliknya dapat kita temukan pada penerapan di ideologi sosialisme ini. Di dalam ideologi sosialisme, kesenjangan di antara tingkat kesejahteraan masyarakat lebih rendah. Masyarakat pun dianggap setara derajatnya dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga, tidak terjadinya praktek monopoli. Kelebihan yang dari penerapan ideologi sosialisme yang selanjutnya yaitu kebebasan suatu negara dari praktik monopoli yang biasanya terdapat di dalam masyarakat kapitalis. Hal ini tidak terlepas dari faktor kepemilikan negara atas setiap sarana prasarana produksi. Selanjutnya yang nomor 4, tingkat fluktuasi bisnis yang rendah. Salah satu kelebihan dari penerapan ideologi sosialis dalam sektor ekonomi suatu negara ialah dalam ideologi ini tingkat fluktuasi bisnis rendah atau cenderung tidak ada. Umumnya, kegiatan ekonomi telah terancana sehingga hal ini dapat mencegah adanya diskriminasi antara tabung dan investasi. Selanjutnya yang terakhir, 5. Pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kelebihan terakhir dari ideologi sosialisme ialah pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan adanya perencanaan yang baik oleh negara. Maka hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tepat. Baiklah, itulah 3 jawaban yang telah saya sampaikan. Terlebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.